Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari Biologi D. Kali ini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi, yaitu fermentasi pada kimchi. Silahkan disimak videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada baskom, pisau, stoples, atau kotak makan bertutup rapat. Bahan yang digunakan yaitu ada sawi putih, wortel, lobak putih, daun bawang, cabai bubuk, bawang putih, bawang bombay, jahe, garam, gula pasir, terasi, tepung beras, ketan, dan air. Semuanya disesuaikan takarannya. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah bekerja secara aseptik pada percobaan. Yang kedua, selalu gunakan sarung tangan, karet atau plastik, dan masker selama bekerja. Kemudian dicuci dan pilah-pilah sawi putih, kemudian baluri dengan garam. Biarkan selama 30 menit. Setelah itu, dipotong seukuran korek api pada wortel, lobak, dan daun bawang. Dihaluskan bawang putih dan bawang bombay. Masak beras ketan dengan sedikit garam, gula pasir, dan air, lalu dimasukkan ke dalam bawang yang telah dihaluskan. Setelah itu, campurkan cabai bubuk dan potongan wortel dan lobak ke dalam campuran bumbu. Setelah itu, cuci sawi putih yang telah direndam garam hingga bersih, lalu balurkan atau campurkan bumbu ke dalam sawi. Setelah itu, masukkan ke dalam 2 kotak dalam jumlah atau volume yang sama. Inkubasi 1 kotak pada suhu ruangan dan 1 kotak dalam suhu kulkas selama 1 kali 24 jam. Yang terakhir, amati perubahan yang terjadi dalam hal bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasanya. Bandingkan hasil pengamatan pada kedua kotak dengan hasil pencarian kriteria produk kimchi yang baik. Tentukan kimchi dengan hasil terbaik dari kedua kotak. Nah, ini adalah bahan pembuatan kimchi. Kemudian bahan-bahan tersebut dicuci selama 3 kali untuk menghilangkan bakteri yang menempel dan untuk lebih steril. Kemudian dipotong sayuran seukuran korek api pada semua bahan. Setelah semuanya selesai, kemudian baluri sawi putih menggunakan garam dan diamkan selama 30 menit. Kemudian setelah didiamkan, sawi putih dicuci dengan air. Setelah itu, masak tepung ketan, gula pasir dengan air secukupnya, terasi, dan garam. Campurkan kemudian sambil diaduk-aduk hingga merata dan terlihat kental. Setelah semuanya mengental dan terlihat tercampur, lalu adonan ini dinginkan.
Kemudian dihaluskan bawang putih dan bawang bombay. Diulek-ulek hingga halus. Setelah semuanya halus dan dingin, dicampurkan semua bahan dengan bumbu yang sudah dibuat hingga merata. Tambahkan cabai bubuk secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Setelah itu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dan jangan lupa tambahkan kecap asin secukupnya. Lalu aduk kembali hingga merata. Kemudian campurkan sawi putih dan diaduk-aduk hingga semuanya terlihat merata dengan warna yang sama. Kemudian adonan ini dimasukkan ke dalam 2 kotak dalam jumlah yang sama. Setelah itu inkubasi pada suhu ruangan dan suhu kulkas. Diamkan selama 1 kali 24 jam. Kemudian amati perubahan yang terjadi dalam hal bentuk, warna, tekstur, aroma, dan rasa. Bandingkan hasil keduanya. Nah, ini adalah hasil sesudah diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Nah, berikut hasil pengamatan pada fermentasi kimchi pada suhu ruangan yang mempunyai rata-rata 25 derajat. Untuk hasil fermentasinya yaitu lunak, berair banyak, berwarna kuning kemerahan, dan juga renyah. Mempunyai aroma bau, rempah-rempah, dan asam yang menyengat, dan mempunyai rasa asam, asin, dan pedas. Kimchi pada suhu ruangan ini berbau menyengat dan asam dengan tekstur yang lunak, berair, kemudian rasanya asam, pedas, asin. Kemudian hasil pengamatan pada suhu lemari es yang mempunyai suhu 5 derajat Celcius. Bentuk fermentasinya pada hasil pengamatan ini suhu kulkas membeku, padat, dan teksturnya agak kasar. Warna kimchi yang dihasilkan yaitu kuning kemerahan agak pucat, mempunyai tekstur cenderung kasar dan keras. Mempunyai aroma yaitu bau rempah, asam, namun tidak menyengat. Mempunyai rasa asam, pedas, dan asin. Kimchi yang diletakkan di lemari es ini memiliki tekstur yang cenderung keras dan padat, kemudian aromanya yaitu berbau rempah-rempah, asam yang tidak terlalu menyengat, kemudian rasanya asam, asin, dan pedas. Dibandingkan dengan kimchi yang pada suhu ruangan, pada suhu ruangan ini kimchinya warnanya lebih pekat dibandingkan kimchi pada suhu kulkas, dan juga kimchi pada suhu ruangan lebih berbau menyengat dan lebih berair dibandingkan pada suhu kulkas. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.